moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasan Samsi. Di sini saya akan sedikit membahas perihal pemerintahan kabinet pertama pada masa demokrasi liberal yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Oke, lanjut saja. Indonesia pada tahun 1950 memiliki sebuah sistem di mana adanya sistem tersebut membuat efek terhadap partai-partai politik pada waktu itu. Nah, kenapa adanya partai-partai politik? Karena hal ini disebabkan pada sistem yang dianut pada waktu itu, yaitu sistem multi partai. Sistem pemerintahan ini terjadi antara tahun 1950 sampai 1959. Nah, sistem ini biasa kita dikenal dengan demokrasi liberal atau sistem parlementer, yang mana sistem ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang terjadi tahun 1950 atau yang disingkat dengan UUDS. Nah, pemerintahan ini juga dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, adapun panitia-panitia yang merancang demokrasi liberal ini, yaitu yang pertama ada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, yaitu Profesor Supomo, serta adanya Wakil Perdana Menteri RI, yaitu Dr. Abdul Halim. Rancangan UUD ini rampung pada tanggal 20 Juli tahun 1959. Nah, selanjutnya dibahas oleh DPR serta diterima Senat, list serta KNIP. Selanjutnya Soekarno menandatangani pada tanggal 15 Agustus 1950 atau rancangan tersebut yang kita kenal dengan UUD sementara. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai kabinet Natsir ya. Di setiap kabinet atau sistem pemerintahan pastinya ada suatu tantangan dan rintangan yang harus dilalui, terutamanya di sistem pemerintahan demokrasi liberal. Nah, adanya pergantian kabinet yang pada masa itu masa parlementer yang terjadi sampai 7 kali banyaknya gitu. Karena di setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1959. Namun di sini saya akan sedikit membahas gitu ya terkait masa pemerintahan kabinet Natsir. Kabinet Muhammad Natsir merupakan kabinet pertama yang dimulai pada tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Terpilihnya kabinet Natsir ini memiliki dukungan dari sebagian materi non-partai dan juga pastinya partai Masyumi. Selanjutnya adalah pembentukan anggota. Pembentukan anggota kabinet Natsir berikut merupakan anggota-anggota masa kabinet Natsir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Perdana Menteri, yaitu Muhammad Natsir. Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Keuangan Sarifuddin Prawinagara. Menteri Luar Negeri Muhammad Rum. Menteri Dalam Negeri As-Saad. Menteri Kehakiman Wongsonegoro. Menteri Pertahanan Dr. Abdul Halim. Menteri Pertanian Tandiono Manu. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Menteri Negara Harsono Cokroaminoto. Menteri Penerangan M.A. Pelawapesi. Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim Masyumi. Menteri Sosial F.S. Haryadi. Menteri Kesehatan Yohanes Laemi. Menteri Perburuhan Raden Panji Suroso. Menteri Perhubungan Insinyur Juanda. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Insinyur Helin Yohanes Lawah. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Bahdar
Adapun program kerja atau keberhasilan yang diraih gitu ya selama masa Kabinet Natsir ini yaitu ada 4. Yang pertama menyempurnakan pemerintahan dan militer. Yang kedua mengadakan pemilihan untuk memilih konstituan. Yang ketiga memajukan pada bidang kesehatan, bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah Irian Barat dan memulihkan keamanan serta ketertiban. Namun dalam menjalankan program kerja Kabinet Natsir ini memiliki umur kurang gitu ya dari setahun. Namun justru itu kabinet ini membuat sebuah prestasi dalam menjalankan roda pemerintahannya, yaitu ada Sumitro Plan, yang mana program ini mengubah sistem ekonomi kolonial ke nasional dalam kebijakan politik luar negeri, menetapkan prinsip bebas aktif. Kabinet Natsir juga masuk sebagai anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya sebuah perundingan dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Namun, apakah berhasil dengan mulus dalam menjalankan program tersebut? Faktanya, dalam kebijakan dan program yang dijalankan oleh Kabinet Natsir, tidak semuanya itu berjalan dengan baik gitu. Karena ada sebuah alasan atau sebuah rintangan yang mana rintangan tersebut menghalangi gitu ya atau menggagalkan rencana tersebut, seperti halnya Sumitro Plan. Dalam upaya penyelesaian konflik Irian Barat dan Belanda, masa Kabinet Natsir ini melakukan dengan perundingan, namun mengalami jalan buntu, kegagalan lah kita katakan. Tidak hanya itu, kegagalan Kabinet Natsir ini memunculkan sebuah konflik horizontal gitu di Indonesia, yang mana terjadi sebuah gerakan-gerakan seperti halnya DITII, pemberontakan Andi Ajis, dan RMS atau biasa yang disebut dengan Republik Maluku Selatan. Oke, yang terakhir ada penyebab lengsernya Kabinet Natsir gitu. Dengan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan kabinet pertama ini atau masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Natsir, tidak memiliki umur yang panjang, bahkan hanya kurang lebih dari 1 tahun gitu, karena disebabkan oleh beberapa faktor atau kegagalan dalam programnya kerjanya, dan juga ada kritikan-kritikan dari sejumlah kelompok oposisi terhadap kebijakan yang dibuat, seperti halnya mosi Hadikusumo yang menjadi salah satu permasalahan yang menjadi tuntutan dari para oposisi, yang mana menuntut untuk mencabut peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan DPRD. Nah, tuntutan ini tentunya ya dari partai oposisi yaitu PMI untuk mengusulkan peraturan tersebut diganti, yang mana harus lebih demokratis, dan tuntutan mosi ini diterima sehingga pada akhirnya relasi di dalam kabinet ini menjadi kaku gitu. Selanjutnya ada dari partai PIR 12 menarik para menterinya dan juga beberapa pendukung yang lain. Dengan itu masa pemerintahan Kabinet Natsir semakin tersendat-sendat dan pada akhirnya lengser atau mengundurkan diri dengan diiringi penyerahan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Oke, baik kawan-kawan, sebegitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada mana kritikan atau saran, silakan ya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.